kurikulum Merdeka. Nah, jadi ini paparan saya. Saya buat dari tadi bahan catatan yang sudah saya kumpulkan, saya simpulkan begitu ya. Nah, jadi ini apa yang saya nanti praktekkan begitu ya. Dan saya buat paparan dulu. Apa itu kurikulum? Oke. Jadi berdasarkan tadi ini tadi yang saya warnai kuning Bapak Ibu, Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle ini lagi tadi ya. Jadi memang saya harus dapat ilmunya nih begitu. Itu konsep yang pertama. Oke, konsep yang pertama seperti itu. Jangan sampai kita pejuang centang hijau Bapak Ibu ya. Dapat ilmunya begitu ya. Dapat ilmunya, saya dapat itu apa kurikulum, peran dan fungsinya. Kenapa harus berubah kurikulum begitu ya? Karena ternyata seiring dengan perkembangan zaman begitu ya, kurikulum yang dahulu itu tidak relevan begitu. Sekarang anak-anak juga cita-citanya sudah berubah begitu ya. Jadi untuk mempersiapkan masa depan untuk pendidik sekarang itu kita memang harus berubah. Kemudian kalau di pengalaman Bapak Ibu ya, ketika saya menerima beasiswa yang Harvard itu juga begitu ya, di sana itu untuk pendidik itu ditindak dengan keras Bapak Ibu. Tidak boleh plagiat begitu. Ketika dia plagiat dia akan langsung kalau istilahnya di Indonesia namanya drop out Bapak Ibu. DTU begitu ya. Tidak ada tidak ada perlakuan yang istimewa begitu kalau sudah melakukan plagiat. Jadi memang ya kita buat dengan konsep kita sendiri, kita rangkum. Jadi kita juga dapat intinya Bapak Ibu. Karena sekarang ini yang sangat penting ditingkatkan di sini begitu ya, adalah kemampuan literasi Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi ini adalah paparan saya sedikit. Nah, setelah sampai ke paparan, nah apa yang mau saya lakukan aksi nyatanya begitu. Yang mau saya lakukan aksi nyatanya ini. Saya mau menerapkan pembelajaran paradigma baru di kelas. Jadi saya memilih ini sekali itu kan ada pilihannya begitu ya. Pilihannya kalau di aksi nyata itu kan ada menerapkan pemahaman begitu ya. Ada juga menyebarkan pemahaman. Saya pilih menerapkan. Nah inilah yang mau saya terapkan. Pembelajaran paradigma baru, poinnya itu adalah ada 5. Bagaimana kita mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Jadi berarti murid saya lakukan asesmen dulu begitu. Mereka bisa nggak materi ini begitu ya, materi prasyaratnya ini supaya lanjut begitu ya. Kemudian nanti ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu, inilah yang mau saya terapkan. Yang mau saya terapkan di kelas begitu ya. Oke, suara saya terdengar? Ini suaranya tiba-tiba kecil. Halo? Dengar Oke. dengan jelas, Bapak. Terdengar? Iya, terdengar ya. Oke, jadi setelah ini tadi ya, kurikulumnya tadi, poinnya ini yang mau saya lakukan di kelas begitu. Pembelajaran paradigma baru dari catatan saya tadi. Nah, setelah saya dapatkan ini yang mau saya terapkan, saya lakukan di kelas begitu ya. Nah, inilah langkah pertama tadi. Saya asesmen dulu anaknya, saya pakai PMM juga. Kemudian ini adalah tahapan kedua membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, saya membuka dialog secara terbuka begitu ya. Oke, kemudian ini, nah ini adalah memberi ruang berdiskusi, mencari sumber lain dan memberikan apresiasi pada murid. Nah, uh, jadi ilmu yang saya dapatkan di PMM itu saya terapkan di kelas, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu mengejar banyak-banyak ini ya, tidak perlu mengejar banyak-banyak. Oke, tidak perlu banyak-banyak mengejar aksi nyata Bapak Ibu ya. Yang penting, sangat penting esensinya kita dapat, gitu. Karena di Kemdikbud juga sudah membuat aturan begitu ya untuk mungkin di RHK begitu ya. Di RHK kan hitungannya ada yang 32 CP, ada yang 128 begitu ya. Nah, rasionalnya itu dari mana begitu? Rasionalnya itu kan sebenarnya eh, kalau 1 minggu lah Bapak Ibu meluangkan waktu 2 jam untuk belajar. Berarti kalau kali 4, 8 begitu ya. 8 jam lah 1 bulan. Kali 4 bulan efektif berarti 32 jam. 32 JP lah minimal gitu ya. Jadi kalau aksi nyatanya diikuti saja panduannya yang seperti yang tadi, disiapkan dulu materinya begitu ya, paparannya. Tapi paparannya benar-benar Bapak Ibu peroleh dari ini ya, dari pemahaman Bapak Ibu sendiri.
Tergantung topiknya juga, begitu ya. Nah, setelah itu apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Apakah mau melaksanakan di kelas atau menyebarkan pemahaman? Dokumentasikan foto-foto kegiatan penyebaran aksi nyata. Boleh tidak di video? Boleh, Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh di video begitu ya. Ah, kalau di video lebih bagus lagi tuh begitu ya. Oke, di video boleh, di foto-foto juga boleh. Kemudian pastikan juga nanti ada umpan balik sasaran aksi nyata dari peserta begitu ya. Kalau ketika menerapkan di kelas, berarti apa ininya umpan baliknya? Umpan baliknya dari siswa begitu ya. Kira-kira seperti apa bunyi umpan baliknya? Oke, banyak ya Bapak Ibu ya tergantung topiknya. Mungkin umpan baliknya saya sangat senang dengan pembelajaran yang seperti ini, dengan tahapan-tahapan seperti ini yang tadi yang dilakukan begitu ya. Jadi pembelajarannya lebih terbuka. Saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan saya, dengan sesama teman saya di kelas begitu ya. Berarti itu umpan baliknya dari siswa. Ketika Bapak Ibu ke guru juga, mungkin umpan baliknya juga ada dari guru. Saya jadi memahami kenapa kurikulum harus berubah begitu, diberikan alasannya. Ternyata karena seperti ini, seperti yang tadi saya katakan begitu ya. Jadi tergantung sasaran, begitu. Jadi esensinya harus kita dapat Bapak Ibu ya. Oke, oke hasil diskusi siswa. Oke, baik. Berikutnya. Nanti Bapak Ibu juga siapkan juga dokumen pendukung Bapak Ibu. Nanti kan setelah ini Bapak siapkan PDF-nya tadi yang berisi paparan, dokumen foto kegiatan, kemudian umpan balik, sasaran aksi nyata, dan diingatkan Bapak Ibu umpan balik dari siswa ini kalau dipoto jangan sampai tidak terbaca. Oke, umumnya banyak yang membuat kesalahan di situ. Umpan balik sudah ada, refleksi sudah ada, tapi tidak ini ya, tidak terbaca Bapak Ibu. Jadi ketika tidak terbaca, otomatis validatornya ini buatnya tidak ini nanti, tidak disetujui begitu. Oke. Jadi tidak berhasil aksi nyatanya karena ternyata umpan baliknya dan dari siswa ataupun dari peserta ini tanggapannya itu tidak terbaca begitu. Jadi kesannya seperti mengarang begitu. Harus terbaca dengan jelas. Kalau bisa dipoto dengan dekat begitu ya. Jangan sampai tidak terbaca. Itu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, disiapkan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung ini seperti apa? Nah, ini kan nanti kan setelah kita upload nih aksi nyata, kan ada diminta deskripsi aksi nyata. Kita siapkan deskripsinya, ceritanya begitu ya. Cerita dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan ini? Deskripsikan. Nah, setelah dibuat deskripsinya, siapkan juga refleksi pribadi. Hal apa yang Bapak Ibu peroleh setelah melakukan aksi nyata tersebut. Nah, mungkin itu prinsipnya yang saya bagikan terkait praktik baik. Nah, jadi seperti yang saya buat tadi, itu sudah ada semua begitu. Ada umpan baliknya juga, mungkin saya tampilkan lagi ya. Dibolak-balik jadinya ya. Oke. Nah, ini tadi sampai foto-foto di kelas. Oke. Ya, ini refleksi saya. Nah, ini umpan baliknya nih kalau kita zoom ini terbaca Bapak Ibu ya. Nah, kalau di zoom ini terbaca oleh validator. Jangan sampai tidak terbaca, begitu ya. Ya, boleh juga kasih umpan baliknya yang di kelas karena ini ada beberapa kelas ya. Oke, dan ini terbaca Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu untuk praktik baik aksi nyatanya yang saya lakukan di sekolah, begitu ya.